menginspirasi baik kita semuanya. Beliau sudah tidak kita bedah, tapi beliau malah membuka lebar-lebar, open pengalaman hidupnya, bahkan cerita-cerita nyatanya yang dialaminya itu memberikan nilai-nilai positif bagi kita semuanya. Itu bisa juga dinilai dari keberuntungan dari proses program-program itu, Prof. Tapi dari sisi yang lain, kalau tidak ada upaya untuk studi lanjut, baik S2 atau S3, juga tidak ada tindakan untuk mendaftarkan diri memperoleh beasiswa, tentunya juga gak pernah dapat, Prof. Itu kalau dibilang anugerah, ya agak-agak mirip. Dibilang ada ikhtiar, ya memang ada ikhtiar, itu kan, Prof. Ya, ini ada lagi Pak Agus, sebelum jenengan bertanya, Masya Allah, ini ingat saya. Ini bedah sendiri, pemirsa, dibedah lagi nih. Ada keunikan lagi. Kalau tadi keunikan dari sisi beasiswa, sekarang keunikan dari sisi proses pengajuan jabatan fungsional, Pak Agus. Saat saya lektor kepala itu SK turun di tahun 2021. Tahun 2021 per 1 Oktober, Pak Agus. Letak uniknya di mana? Ya kan? Letak uniknya di tahun saya itu adalah tahun terakhir penilaian dilakukan oleh Kemdikbud dan Kemenang. Gini maksud saya, saat itu belum ada wewenang Kemenang ini menilai sendiri. Tapi masih 2 kementerian, Pak Agus. Kemdikbud, baru setelah itu ke Kemenang. Lah saya itu era terakhir. Jadi saya masih merasakan proses itu dinilai Kemdikbud, baru kemudian dinilai Kemenang. Jadi lektor kepala saya dinilai 2 kementerian, Pak Agus. Lektor kepala. Lah kalau yang guru besar ini, Pak Agus, ini dinilai oleh Kemenang, ya. Guru besar saya ini dinilai oleh Kemenang, sudah tidak Kemdikbud lagi. Lah, uniknya lagi GB saya ini adalah aturan terakhir dari aturan sebelumnya, yang September tahun 2024 ini sudah berubah aturan terbaru lagi, Permen RB yang terbaru itu. Ya, yang nanti bisa diaplikasikan di tahun 2025 ke depan, ya. Ke depan. Nah, yang infonya itu nanti kepangkatan tidak boleh langsung naik 2 kali, tapi step by step. Misalnya dari 3C nih, itu 3D, tidak boleh 4A. Infonya begitu. Lah, saya itu ada di aturan terakhir itu. Jadi sebelumnya saya boleh naik, itu boleh, tapi yang ke depan tidak boleh. Nah, sejarahnya kan gini, Pak Agus. Saya itu tidak step-step, Pak Agus. Dari asisten ahli, ya, saya ke 3C, lektor 3C. Oke. Nah, setelah 3C itu, Pak Agus, saya tidak 3D. Tapi langsung lektor kepala ke 4B, Pak Agus. Lektor kepala 4B. Ya tentunya kumnya harus dipenuhi, tidak asal pengen loncat-loncat, tidak. Tapi kumnya dipenuhi. Dari lektor 3C saya melompat ke lektor 4B, lektor kepala 4B. Lah GB ini saya juga begitu. Dari lektor kepala 4B saya meloncat ke GB 4D. Seperti itu, Pak Gus. Jadi makanya ya agak alhamdulillah ya, alhamdulillah agak gimana, tapi alhamdulillah bisa terlampaui. Andai kan ada 4Z itu bisa lompat langsung 4Z. Betul, dan itu saya siapkan umumnya agak banyak. Seperti itu, Pak Gus. Alhamdulillah, ini menarik. Ada di tahapan-tahapan, ada yang melalui proses percepatan, Prof. Saya akan menangkap ini ada artinya kita pribadi atau semuanya secara person itu harus ada upaya secara cepat, Prof. Ada upaya secara cepat untuk menaikkan grade secara personnya dalam hal apapun sesuai dengan bidang di dalam mereka aktivitas dalam
perusahaan pun juga ada, seseorang pun juga harus ada berpacu, berupaya gimana dari istilahnya punya plan lah, planning, punya planning punya yang plan tahun segini mau Ya, apa, mau tahun segini apa, mau apa. ya. Lah itu sudah saya plan itu sebenarnya, tinggal ngecak kayak gitu Ya, kan. ya. Dan alhamdulillah target ya terpenuhi. Alhamdulillah. Ya, menarik Prof. Terima kasih banyak. Benar-benar menginspirasi bagi kita semuanya. Ini belum selesai Prof. Kayaknya masih butuh waktu panjang ini Prof. Iya. Kalau sebentar ini momen-momen seperti ini tidak mudah ini bisa menghadirkan Anda ini, apalagi ke depan nanti. Wah, jam terbangnya itu lebih padat ini. Perlu nggak pesan-kesan ini? Anda nanti dulu berapa? Masih banyak pertanyaan saya, ribuan ini yang ada dalam pikiran saya ini udah banyak pikirannya. Silakan. Karena ini sabar dulu Prof ya. Monggo silakan. Banyak menyerap dari perjalanan Anda ini Prof, kaitannya dengan bagaimana sih Prof Anda bisa ya dari latar belakang orang biasa Prof ya, tapi bisa menginspirasi untuk meraih pendidikan yang sampai tuntas. Ini saya yakin Prof, ini pertanyaan saya ini penting. Gitu. Saya yakin di luar sana juga pengen tahu, pengen menerima suatu wawasan yang menjadi inspiratornya di dalam kehidupannya, yang mana ingin meraih pendidikan yang sampai tuntas Prof. Tentunya juga ini tidak serta-merta dengan mudahnya. Beda kalau orang kaya secara materi untuk kebutuhan pendidikannya tercukupi. Betul. Tapi toh juga mereka yang orang kaya pun juga karena suatu hal atau kondisi sehingga dia putus di tengah jalan pendidikannya. Ini juga harus memiliki pengalaman dan harus tentunya juga menerima pengalaman sebagai inspirasinya. Apalagi orang yang kalangan bawah, ekonomi tak ada, tak jelas pendapatannya, sumbernya juga tidak tahu dari mana. Ini kan ini penting saya kira Prof untuk diceritakan Prof. Gitu. Yang memotivasi, yang menjadi inspirasi Prof ya, menjadi inspirasi Anda, sehingga dari nyuwun saya Prof, dari katakanlah dari petani biasa tapi bisa meraih pendidikan yang tinggi bahkan sampai tuntas ini. Terima kasih Pak Gus. Saya ceritakan. Yang pertama adalah support dari keluarga Pak Gus. Tapi tentunya sebelumnya support dari diri sendiri Pak Gus. Nomor satu sebenarnya support dari diri sendiri, memotivasi diri sendiri untuk menjadi apa. Yang kedua motivasi dari keluarga. Keluarga dalam hal ini kalau masih punya bapak ibu, ya bapak ibu, saudara kandung. Kalau tidak ya keluarga, istri, anak gitu. Saya Pak Agus, Masya Allah, serius, saya dimotivasi keluarga, dalam hal ini istri. 24 jam full. Saya itu kalau di rumah, kalau sudah buka laptop, itu anak-anak tidak ada yang berani mendekat. Wah, menakutkan. Iya, karena dikondisikan istri jangan berani, mengganggu. Istri berani mendekat nggak Prof? Oh, mendekatnya ada jam khusus gitu kan. Nah, jadi sudah disupport, jangan mengganggu lah kalau sudah membuka laptop. Ini udah sama-sama tahu gitu. Anak-anak juga gitu. Saya juga tidak terus berlama-lama buka laptop, tidak. Ya paling 2 jam terus saya tutup, terus bercengkrama dengan anak-anak. Nah, itu support kedua Pak Gus. Support yang ketiga ini tidak boleh diabaikan. Doa dari para guru, kiai, wasilah, ke guru-guru kita yang telah mendahului kita. Sudah itu aja Pak Gus. 3 saja itu cukup. Jadi kita tidak boleh mengabaikan salah satunya. Misalnya kita tidak ada motivasi diri sendiri. Meskipun dimotivasi dari keluarga, ayo kamu bisa, tapi dari diri tidak ada, ya tidak bisa. Atau dari diri udah semangat nih, tapi dari keluarga tidak ada, ya tidak bisa. Atau diri sendiri ada semangat, keluarga support, tapi dari kiai, dari wasilah tidak ada,
ya sulit untuk menembus. Jadi harus tiga-tiganya ini berjalan bareng Pak Agus. Berarti gini Prof ya, kalau kita melihat dari urutan Prof ya. Jadi saya tangkap, tapi juga mungkin teman-teman yang di luar sana pemirsa ini juga tentunya juga saling merasakan ini Prof. Jadi sambil menonton, tapi juga sambil meraba dirinya sendiri. Betul sekali. Jadi pertama rasional Prof. Jadi ketiga alasan Anda tadi yang pertama adalah karena kemauan pribadi ya. Karena kemauan pribadi ini benar kalau tidak ada langkah secara khusus dari kita sendiri, dari pribadi sendiri, tidak akan itu terlampaui atau tidak akan dicapainya. Nah, berangkat itu pertama Prof ya, sekalipun di sekitar kita entah bisa dari keluarga atau guru atau dari teman sejawat atau dari siapapun lah, bahkan misalkan kita di sekolahan juga tidak ada dorongan, tidak ada adanya dorongan dari sekolah dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita tidak bergerak ya tidak akan terlampau ya Prof ya. Berarti red yang utama adalah dari diri sendiri ya. Iya. Nah ini menarik. Yang kedua adalah keluarga ya. Keluarga adalah segalanya gitu Prof ya. Iya. Tapi dominan. Sebagai penerus ilahiyah ya, tauhidillah lah. Sama kalau lagi mengerjakan disertasi misalnya, lah keluarga nggak support, ya tidak segera selesai. Nah, termasuk ini Pak Agus ini motivasi buat jenengan ini harus mendekati keluarga lah. Terima kasih Prof. Bintang kampung, amin, kan gitu kan. Amin. Iya. Mohon terima kasih, ini sudah doakan beliau semoga cepat-cepat terlampaui. Saya di kuliah kalau Profet di S2-nya ya di UIN Wali Songo, tapi di UIN Wali Songo. Oh, di sana satu alma mater ini ternyata. Ya, satu alma maternya. Saya S2-nya di UIN Wali Songo, Prof, dan S3-nya ini juga di UIN Wali Songo. Alhamdulillah, mohon doanya ini semoga cepat selesai. Tentunya juga Profet ini juga banyak kenal relasinya yang di UIN Wali Songo ini. Iya, alumni situ. Kalau tadi menyinggung kaitan dengan ulumul hadis, ini tadi juga kalau disandingkan dengan ulumul hadis ini disandingkan sama pakar tafsir itu kan cocok Prof. Saya kalau yang pakar tafsir di bidang tafsir, menariknya apa? Beliau pakar tafsir di dalam kearifan lokal. Menarik Prof, karena saya membaca karya-karya beliau itu namanya sudah Prof juga Prof. Prof Arif Junaidi. Iya. Pakar tafsirnya itu bukan tafsir literasi Prof. Yang dari sebagaimana tafsir yang ada di Timur Tengah. Menariknya adalah membuat formula menilai fakta yang ada dalam kondisi sosial, kemudian membuat formula sesuai dengan teori istiad beliau sehingga mendudukkan antara fakta Indonesia Nusantara dengan agama itu bisa duduk harmonis dinamis. Jadi tidak kemudian serta-merta kafir itu. Enggak pernah. Itu menarik kalau dibuat forum tersendiri. Nah, nanti dulu Prof. Kayak jangan bergeser dulu di segmen ini Prof. Kopinya belum keluar ini. Ya sambil nunggu kopi lah. Kalau enggak nanti ngopi sendiri di luar. Nah, ini juga ada yang menarik Prof, tentunya kita sebagai atau semuanya pemirsa yang di rumah sana juga perlu mengetahui pesan yang ini menjadi motivasi bagi kita semuanya dan juga kesan Prof. Bagaimana setelah menyandang GB ini tuntutan-tuntutan dan tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi ke depan ini juga menjadi tantangan Prof. Sebagai tanggung jawab menjaga statusnya Prof. Sama halnya ketika sudah menikah itu kan menjaga karena sudah punya istri ya. Itu harus dijaga. Sama halnya ini juga istilahnya adalah kita kawin Prof ini.
kawin sudah punya istri harus dijaga. Sambalnya sudah kawin menyandang berstatus profesor ini harus kita jaga, Prof. Iya. Kalau dalam Torekoh itu juga sama nih, dijaga karena sudah ini kawin dengan Torekohnya. Nah ini menarik, perlu diceritakan, Prof. Kepada kita semuanya, khususnya pemirsa yang ada di rumah sana, pesan bagi kita semuanya dan kesan, kesan setelah menyandang profesor. Silakan, Prof. Oke, baik, Pak Agus. Pesan saya tidak usah banyak-banyak. Sebab kalau banyak itu nanti bingung menghafalnya atau mengingatnya. Satu saja pesan saya, Pak Agus, untuk guru besar itu ada syarat wajib dan ada syarat tambahan. Sunnah, Prof. Sunnah. Sunnah tapi sunnah muakkad ya? Semi wajib. Oh iya. Iya, semi wajib. Sekali lagi saya ulang, syarat GB itu ada syarat wajib, ada syarat tambahan. Kan ada bidang A, B, C, D itu, ya. Yang A, C, D tentunya sudah dijalankan. Nah, kita fokus bidang B, penelitian. Maka tadi saya bilang ada syarat wajib. Syarat wajib yaitu tentang artikel yang terpublish di jurnal internasional berputasi. Maka kita perhatikan itu. Kita perhatikan betul-betul. Cara memperhatikannya bagaimana? Jangan sekali-kali meriset hanya karena ingin pengajuan jabatan fungsional. Tapi selalu meriset, selalu begitu. Biar ketika ada apa-apa itu bisa langsung set gitu. Maaf, Prof, ini mau motong sebentar nih, Prof. Iya. Ini juga maaf nih. Iya. Buru-buru maaf ini, Prof. Ya. Iya. Mau tanya ini, Prof. Karena memang yang mengantarkan Anda ini menjadi guru besar ini kan karya yang tidak banyak dimiliki oleh orang. Di antaranya yang menopang, di antaranya, Prof, ya, meskipun semuanya juga harus dipenuhi. Di antaranya adalah karya ilmiahnya adalah berupa penelitian. Maaf ini mau tanya agak-agak rahasia ini, Pak. Agak-agak rahasia. Memang yang telah dipublish dalam jurnal bereputasi bahkan yang internasional, Pak, ya, Scopus lah. Kita berbicara yang Scopus saja, Prof lah. Kalau yang Sinta 1, 2, 3 sampai 6, Prof ya. Nah, ini kan itu udah. Ini kalau Anda ini kan, ini udah receh ini. Lah kalau jenengan gimana? Yang belum ya. Yang Scopus, Pak, ini ada berapa, Prof? Rahasia ini loh, Prof. Ya, ini demi pemirsa yang budiman, ini tidak ada yang rahasia menurut saya. Alhamdulillah, meskipun saya di kampus swasta, tapi semangat saya itu bisa dibilang merajalela gitu, Pak Agus. Saya sudah ada 24 dokumen di database Scopus dengan H-index 10, Pak Agus. Ini ya menurut saya nggak main-main gitu kan. Meskipun ya ada masih yang lebih dari saya ada. Cuman saya mengukur diri saya dari kampus swasta kok bisa seperti itu? Ya, saya mengatakan ya luar biasa begitu. Saya lanjut ke syarat tambahan, Pak Gus. Ini pesan saya untuk yang mau GB ya. Sebentar, syarat Prof. tambahan. Sebentar, Prof. Silakan ini. Ada iklan. Makin lama ini, Prof, ini. Wah, ini bisa sampai sore ini. Ada tambahan. Makasih ini Pak Sugi. Mas Sugi ini. Terima kasih, Mas Sugi. Ini betul pemirsa, ini perbincangan semakin lama dan akan tambah lama dikarenakan kopi baru datang karena memang sudah agak kekeringan tenggorokan. Jadi dengan hadirnya kopi yang bermerek apa ini? Bermerek Institut Agama Islam. Nanti beruap airnya masih panas. Jadi ini kita perlu memanjangkan waktu ini pemirsa. Nah, maaf, Prof, tadi kita potong ya. Silakan. Tadi sampai mana, Prof, ya? Syarat tambahan. Oh iya, syarat tambahan. Sampai saya lupa, Prof. Silakan, Prof. Oke, baik. Ini yang jarang diketahui oleh teman-teman dosen, Pak Gus. Jarang. Karena apa ya? Sepertinya tidak tertulis di regulasi, tapi ini diterapkan. Ada 3 syarat tambahan
yang harus dimiliki salah satunya, tidak tiga-tiganya, tidak, tapi salah satunya. Yang pertama menjadi promotor S3, Pak Gus. Nah, ini menjadi promotor S3. Kalau di kampus negeri mungkin gampang ya, karena udah punya pasca sarjana. Iya, kalau di kampus swasta ini kan harus tolak-tolak ini bagaimana gitu kan. Atau yang kedua pernah mendapat bantuan hibah dari pemerintah senilai 100 juta, Pak Agus. Nah ini kalau 100 juta, kalau tidak skill risetnya, skill dewa, ini kan kesulitan, Pak Agus. Nisbatnya kampus swasta gitu kan. Nah, saya udah pernah mencoba ini sekiranya dapat 100 ini gimana? Gagal ternyata begitu. Saya pernah mencoba penelitian di BRIN dengan skema 250 juta. Gagal begitu kan? Nah, karena skillnya tidak skill jiwa begitu kan. Jadi kalau mungkin bisa kalau penelitian kerja atas rekom dari suatu perusahaan agar perusahaannya itu menjadi meningkat karena mengalami keterpurukan, itu diakui enggak pemerintah? Hasil penelitian seperti itu diakui pemerintah apa enggak, Bro? Ya diakui karena bunyinya mendapat dana hibah senilai dari pemerintah. Dari pemerintah loh, bukan perusahaan loh. Kalau perusahaan dari pemerintah. Juga kalimatnya dari pemerintah. Oh, pemerintah. Syarat tambahan yang ketiga itu menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi, dua jurnal yang berbeda, Pak Agus. Ya, alhamdulillah saya ya adalah menjadi reviewer di 5 jurnal internasional bereputasi gitu. Di antaranya saya ada di Helion gitu. Ya, di antaranya ada di HTS Theological Studies begitu. Maka dari itu ketika benar-benar niatan untuk ke GB, ya syarat tambahan ini dilihat dong. Syarat tambahan ini dilihat juga syarat wajibnya tadi tentang artikel. Nah, dengan demikian kalau kita sudah melampaui itu, ya insya Allah ya bisa untuk ke GB gitu kan. Itu pesan saya satu aja, perhatikan syarat wajib dan syarat tambahan itu aja. Terima kasih, Prof. Nah, yang paling akhir, Prof. Masih ada kesan lagi, belum loh ya? Masih ada, Prof. Kita itu, makanya tadi udah ribuan pertanyaan. Cuman kadang juga momen-momen seperti ini itu nanti bisa kita kita undang lagi, Prof. Gitu. Kita kesediaannya. Nah, tapi ini yang tadi kan kita sudah bincangkan dengan yang orientasinya seputar kemanusiaan, Pak, ya, sikap manusia dari awal yang Anda ceritakan dan pertanyaan yang kami sampaikan. Nah ini dari dunia nyata ini masuk beralih ke dunia yang tidak nyata, Bro. Hal-hal yang gaib, Bro. Dari yang dari fakta kemudian yang fiktif, Bro. Nah ini kan perlu juga kita semuanya pemirsa juga perlu mengetahui ini harus diungkap ini maksudnya. Riadoh apa, Prof? Karena riadoh apa? Perlu diungkap ini ya. Perlu, Prof. Karena perlu untuk mengetahui untuk bisa mengantarkan orang sukses itu kan tidak serta-merta hanya ikhtiar dunia saja, tapi juga istilah dalam agama tanda kutip adalah doa. Kalau dalam doa ini kan kalimat-kalimat doa kan banyak, juga bisa melalui wiridan. Kalau orang santri wiridan. Ini kan wiridannya apa, Pak? Karena memang orang agamis itu juga itu ada selalu yang dijaga untuk mendekatkan diri sama Sang Maha Pencipta kan, Prof. Nah, ini silakan, Prof. Wah, ini kalau yang menanyai ahli toreko ini mesti yang ditanya wiridan. Saudara sekalian, para pemirsa yang budiman, yang berbahagia, kalau soal yang ditanya itu tadi, terus terang, sebagai santri, tentu tidak bisa berjalan tanpa ada iringan doa dari para guru-guru atau kiai. Ya, alhamdulillah saya punya banyak guru spiritual, Pak Agus, yang senantiasa saya datangi untuk meminta restu, meminta doa, dan itu selalu, misalnya tiap bulan saya sewani
Saya mintakan doa terus gitu kan. Kemudian juga ziarah kubur Pak Agus. Maklum saya santri, jadi tetap melibatkan para wali-wali, para kiai-kiai, para guru-guru kita yang sudah berpulang ke rahmatullah terlebih dahulu. Jadi disitulah ada ikhtiar lahir, istilahnya begitu, ada ikhtiar batin. Insya Allah jalan bisa. Saya tidak menanyakan ada yang sering saya suami. Saya tidak mau tanya. Oh, tidak usah ya. Tentunya saya juga tahu diri, Prof. Saya itu punya banyak guru, banyak kiai. Iya. Tapi tentunya ada guru yang sudah terkontak di dalam hati kan, Prof. Iya. Nah, ini kalau kita sebut kadang juga ada pemirsa ini bisa salah persepsi. Iya. Istilah kalau orang pacaran itu cemburu, Prof. Iya. Antar kiai itu cemburu tidak. Yang penting banyak Iya, lah banyak. dari guru spiritual saya gitu. Tapi tentunya beliau semuanya adalah tentu juga selalu ya, meskipun sudah di alam yang berbeda, Iya. tapi beliau masih selalu mendoakan. Iya, masih nyambung itu mendoakan doanya. sama kita Iya. semuanya. Termasuk bila orang tua sudah meninggal, itu saya juga sering tiap Kamis gitu kan ngemenkes ya, gitu. Minta doa restu gitu. Kalau tidak sempat, Prof ya, kalau tidak sempat setelah ba'da maghrib, salat maghrib ya. Ya, atau Jumat paginya Pak Gus, Jumat paginya, iya harus didatangi langsung. Oh iya kan? Tidak pakai kurir ini pahalanya, tapi didatangi langsung. Emang liburnya hari apa, Pak, kampusnya? Ya, yang dulu itu kan sebelum ada aturan terbaru ini, Kamis saya kan tidak ada jam ngajar. Oh, iya. Jadi dengan leluasa kan Kamis Kamis sore begitu kan. Nah, kalau sekarang ya Jumat pagi gitu. Ya, libur hari Jumat, Prof ya. Iya, kan sini liburnya Jumat. Kalau saya setelah Jumatan, Pak ya, Prof. Oh, ya, monggo terserah malam Jumat ya monggo, yang penting longgarnya Iya. waktu apa bebas kan. Ya, Seperti itu. menarik pemirsa, bincang-bincang kita pada kali ini cukup lama ya, lumayan lama lah ini. Kopinya belum diminum. Ya, biar adem dulu. Iya, kan panas ini. Iya. Panas, jadi takutnya juga kita dilihat di view monitor TV ini nanti kadang juga kurang cantik minumnya, Prof. Jadi, Masih ada satu pembahasan Agus. Kesan. Tadi kan pesan. iya, Prof, maaf kesan. tadi belum disampaikan. Iya. Langsung ya saya sampaikan ya. Mungkin karena gara-gara saya noleh kopinya, Prof. Itu dia. Ya. Saudara sekalian, pemirsa online yang budiman, kesan saya ketika sudah menerima SK KMA, keputusan Menteri Agama tentang guru besar saya, kesan saya ternyata, ini kesan saya bukan kesan orang lain loh ya, kesan saya ternyata bisa meluluh lantakkan anggapan yang selama ini terjadi atau mitos istilahnya, mitos kegibi. Itu saya bisa meluluh lantakkan saat ini. Apa itu mitosnya? Satu, selama ini kita itu berpikiran, punya anggapan bahwa GB itu hanya guru besar itu hanya bisa disandang oleh dosen swasta, dosen negeri. Selama ini begitu. Tapi alhamdulillah nyatanya swasta juga bisa loh. Masih institut loh kita ini, belum universitas. Masih Nyatanya institut, bisa Prof, loh ya. gitu kan. Ya. Nah ini bisa menembus mitos itu tadi. Ya. Mementahkan mitos itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Agus, jadi guru besar itu usianya tua-tua gitu kan. Ya. Mitosnya seperti itu. Ya. Ya alhamdulillah saya masih seperti ini, usia 46, ya kata orang belum terlalu tua sih katanya gitu. Nyatanya bisa gitu kan. Dengan demikian guru besar itu bisa diperoleh siapapun tanpa memandang usia. Yang penting persyaratan dan kemampuan itu tercapai. Gitu kan? Tidak harus tua. 46 juga bisa nyatanya gitu kan. Yang ketiga, mitos terjadi selama ini, guru besar itu ciri khasnya rambutnya rontok. Ya kan? Coba lihat, Prof. Itu rontok apa enggak, Prof? Utuh ini ya kan. Rambutnya rontok
berarti apa? Buta Buta. gitu ya, istilahnya buta gitu kan. Itu mitosnya. Saya tidak demikian Pak Agus. Rambut saya masih utuh gitu kan, masih utuh. Berarti mitosnya gagal gitu kan, terbantahkan gitu kan. Mitos yang keempat Pak Agus, guru besar itu profesor, mitosnya batuknya ini, keningnya ini melinas kayak lapangan golep gitu Pak Agus. Konon katanya kebanyakan mikir gitu kan. Nah, saya juga nggak lebar-lebar amat gitu kan. Di sini paling tidak ada 4 hal ini. Kalau diteruskan ya pasti ada, cuma tidak saya teruskan gitu kan. Paling tidak 4 hal ini mewakili untuk membantah, mementahkan mitos yang selama ini terjadi. Sekali lagi saya ulang, mitos guru besar adalah untuk negeri itu tidak. Swasta pun berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Institut maupun universitas baik swasta maupun negeri ini mendapat porsi yang sama. Yang penting itu tadi punya kemampuan, gitu kan? Yang kedua, guru besar yang konon itu tua-tua itu tidak seperti itu. Tapi yang muda-muda pun mempunyai kesempatan yang sama. Yang penting tanda kutip mampu, begitu kan? Yang ketiga, katanya profesor itu katanya rambutnya ini harus rontok gitu sebagai tanda banyak berpikir. Ya, saya tidak, alhamdulillah gitu kan. Yang keempat, kening ini apa batuk gitu ya. Ini harus lebar kayak lapangan golep. Ya, saya tidak. Malah tambah tampan Prof ya. Dengan demikian, insya Allah mitos-mitos seperti itu ya secara tidak langsung saya membantahnya. Seperti itu Pak Agus. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih khususnya kepada beliau Profesor Dr. Abdul Mufid LC MSI. Tentunya dari cerita panjang yang telah diuraikannya memberikan makna bagi kita semuanya, pemirsa yang ada di sana dan juga yang ada di teman-teman yang ada di sini semuanya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya dari capaian yang telah dilampaui beliau memberikan, merasakan kebanggaan, kebahagiaan dan merupakan sebuah kontribusi yang nyata di mana beliau pernah studi di sana, baik di Trangkil, di Al Azhar Kairo dan juga di UIN Wali Songo dan juga di UIN Sunan Kalijaga Jogja. Oh iya, Pak, sebelum ditutup ya, saya pernah ikut postdoktoral di BRIN saat itu di Bandung. Wah, jadi setelah S3 saya ikut lagi namanya postdoktoral yang diadakan oleh BRIN. Alhamdulillah sudah merasakan rasanya menjadi peserta postdoktoral. Alhamdulillah, menarik pemirsa. Banyak yang kita terima dari pemaparan beliau, kisah hidupnya. Dan juga banyak pahitnya ya, banyak pahitnya pemirsa, sehingga ketika kita menerima pengalaman-pengalaman pahit, tentunya ketika nanti kita merasakannya kita sudah tidak merasakan ketakutan gitu ya, karena pengalaman sudah itu proses kehidupan gitu kan, ini dunia. Tentu setiap umur akan mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini pertemuan bincang-bincang secara eksklusif bersama Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mufid LCMSI sangat menarik dan tentunya perlu kita tindak lanjuti di momen-momen yang tertentu untuk melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam. Semoga atas guru besar yang diraihnya, yang disandangnya, memberikan manfaat bagi kita semuanya, bangsa dan negara dan juga para pencari ilmu, penggeliat ilmu. Semoga kita semuanya bisa terinspirasi sehingga bisa melampaui sebagaimana beliau Profesor Dr. Abdul Mufid LC MSI. Terima kasih pemirsa yang budiman, pertemuan pada kali ini semoga ada bermanfaat untuk Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya langsung diseruput. Ini kan iso dikat terus. Menarik gak? Wah, kondian lebih rileks ini daripada ini kan ini kondisi ngantuk dingin.